Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Jangan lupa tetap waspada, tetap 5M. Semoga kalian semua sekeluarga selalu dalam kondisi sehat ya lur. Amin. Seperti biasa balik mana ambek aku Icang. Banyak dari kalian yang request film berbau mitologi Yunani dan minta mengidulkan film dengan judul ini, yaitu Hercules tahun 2014. Bacanya Hercules lur, bukan Hercules. Bisa nggak ente ha? Emang ini film keren sih, nggak salah request kalian lur. Hercules bercerita tentang seorang manusia setengah dewa yang sudah sangat kuat dari kecil. Sampai akhirnya Hercules dan rekan-rekannya diminta membantu sebuah kerajaan yang akan berperang, yang ternyata ada fakta mengejutkan di belakangnya. Penasaran? Ya wes kita langsung. Belum pantun, sabar dulu lur. Ada info menarik dan tentunya sangat-sangat menguntungkan buat kalian. Apalagi yang pengen beli iPhone 12 tapi dompet masih kering ya kan? Hanya dengan aplikasi TikTok kalian bisa dapat cuan dan bisa beli iPhone 12. Masih nggak percaya? Simak info menarik berikut ini lur. Hai semuanya, saya baru dapat info nih dari teman saya kalau dia baru saja membeli iPhone baru dari bonus yang dia dapetin dari aplikasi TikTok. Nah, jadi untuk iPhone-nya ini bisa berakhir sewaktu-waktu. Jadi jangan skip video ini ya, dan saya harap teman-teman bisa tonton videonya sampai habis agar teman-teman tidak ketinggalan untuk kesempatan ini. Nah, jadi sekarang setiap kali teman-teman mengundang teman kalian ke TikTok, nah jadi nanti TikTok akan memberikan teman-teman bonus uang hingga Rp100.000 untuk satu orang yang berhasil kalian undang. Jadi kalau misal teman-teman berhasil mengundang 10 teman, maka teman-teman nanti akan mendapatkan bonus hingga Rp1.000.000. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukin gimana sih caranya untuk ikutan event ini. Yang pertama, teman-teman nanti bisa download dulu aplikasi TikToknya di HP kalian. Nah, yang kedua, kalian buka menu profil. Setelah itu kalian klik icon koin yang ada di pojokan kiri atas, lalu masukkan kode undangan ini ya. Nah, setelah kalian memasukkan kode undangan ini, teman nanti bisa mulai untuk dapetin bonus dari TikToknya. Ya ingat ya, jangan lupa nanti masukkan kode referensi ini. Kalau semisal teman-teman tidak memasukkannya, maka kalian nanti tidak akan bisa dapetin bonus dari TikTok. Nah, kalau semisal kalian lupa dengan kode referensi ini, kalian nanti bisa pergi aja ke kolom deskripsi atau ke kolom komentar untuk nyalin kode referensi ini. Ayo jangan lupa nanti kode undangan yang kalian punya itu kalian bagikan juga ya ke teman-teman kalian dan ajak mereka untuk install TikTok, dan jangan lupa nanti arahkan juga mereka untuk memasukkan kode undangan yang kalian punya biar nanti teman kalian juga bisa membeli iPhone seperti teman saya tadi. Oke, kita langsung to the pantun tidak jelas saja ya. Cak Toyib gak tahu mulih. Monggo sekecake le. Pada zaman Yunani kuno, lahirlah seorang bayi dari sang ayah dewa Zeus dan emaknya Alkmene yang seorang manusia. Bayi manusia setengah dewa ini diberi nama Icang. Bukan dong, Hercules lah. Ternyata Alkmene adalah selingkuhannya Zeus, sedangkan bojo aslinya atau ratu sebenarnya adalah Hera, yang sangat murka dengan lahirnya Hercules, si anak terlarang. Bahkan muncul dua ular dari patung Hera untuk membunuh Hercules yang masih balita. Tapi dengan mudah Hercules membunuhnya ya kan? Ketika Hercules sudah dewasa, para dewa memberikannya 12 tugas berbahaya. Jika ke-12 tugas itu mampu dilewati, maka Hera akan membiarkan Hercules hidup dalam damai. Mulai dari melawan singa Nemean yang kulitnya sangat keras. Lalu babi ngepet raksasa. Juga Hydra Lirnian. Ponakannya Hercules bernama Iolaus, si pendongeng handal, menceritakan kisah omnya itu ke kelompok perompak yang akan membunuhnya. Sampai akhirnya Hercules pun datang dan melawan ke-40 perompak tersebut. Tapi dia tidak sendiri, melainkan bersama 4 rekan kuatnya, yaitu Autolycus, Atalanta, Amphiaraus, dan Tydeus. Inilah kisah Hercules. Tydeus. Amphiaraus. Atalanta. Autolycus. That's why we're here.
Hercules dan rekan-rekannya dibayar oleh raja 2 keping emas per kepala perompak. Autolycus bilang jika Iolaus harusnya lebih melebay-lebaykan lagi kisah Hercules si anak Zeus. Ini si Hercules beneran anak Zeus apa gimana ya kan? Setelah itu mereka berpesta dan banyak wanita-wanita di sana yang terkagum-kagum melihat sosok Hercules. Tak lama kemudian datanglah Ergenia, putri dari Raja Kotis yang dikawal banyak penjaga. Tujuan Ergenia ke sana untuk meminta bantuan Hercules karena ayahnya si Raja Kotis lagi perang saudara dengan panglimanya sendiri yaitu Rhesus. Bahkan Hercules akan dibayar emas seberat badannya jika dia mau membantu. Aduh, gimana ya? Ya udahlah kalau maksa nggak apa-apa. Mata duitan emang si Hercules ini lur. Mereka semua pun diantar ke Thrace Yunani Timur, tempat kerajaan Raja Kotis. Mereka disambut oleh sang jenderal bernama Sitakles dan juga ada anaknya Ergenia yaitu Arius. Sabar ya lur, ngapalin nama-namanya banyak ya. Nama dan kisah Hercules sudah sangat terkenal di mana-mana. Dia dianggap sebagai manusia setengah dewa yang abadi. Lalu tiba-tiba Hercules teringat saat 3 tahun sebelumnya ketika dia baru membunuh Hydra dan kembali ke Athena di kerajaan Raja Eurystheus. Setelah sekian lama, Hercules akhirnya bertemu dengan istrinya Megara dan 3 anaknya. Sebuah kehormatan bagi Hercules memberikan kepala Hydra yang sudah dia bunuh. Tetapi ternyata itu bukanlah monster Hydra sungguhan, melainkan manusia yang memakai topeng ular. Sekilas Hercules teringat saat-saat terkelam di hidupnya, di mana keluarganya tewas hari itu. Lalu dia kembali tersadar saat diminta menemui Raja Kotis. Hercules pun memperkenalkan ponakan dan semua rekan-rekannya. Raja Kotis mengenal nama Amphiarus, sang peramal handal. Raja Kotis yang melihat Atalanta adalah seorang wanita, nggak yakin dia bisa ikut perang. Lo main-main kasih tahu dia, Mbak. I stand corrected. Kotis menceritakan bagaimana perang saudara terjadi, di mana panglimanya Rhesus telah membuat sengsara rakyatnya. Konon katanya Rhesus adalah seorang penyihir dan memiliki pasukan manusia setengah kuda, atau yang biasa disebut dengan Centaurus. Rumor mengatakan bahwa Rhesus hanya bisa dibunuh oleh dewa. Itulah kenapa Kotis meminta bantuan Hercules. Kotis dan Ergenia nggak peduli apakah legenda kisah Hercules benar atau enggak. Yang pasti nama Hercules sudah dipercaya menjadi pahlawan dan berharap pasukan-pasukannya menjadi lebih semangat karena Hercules ada di pihaknya. Karena kekurangan pasukan, petani-petani di sana akan dijadikan pasukan tambahan. Hercules and the gang pun akan melatih mereka semua cara bertarung. Tapi mereka masih nggak tahu apa-apa lur, bikin dinding perisai aja masih belum kokoh. Corpses, every last one of you. Sebelum menyerang kerajaan Thrace, Rhesus berencana akan menyerang kota Besi terlebih dahulu dengan 4.000 pasukan kuatnya. Kotis pun ingin pasukan-pasukannya membantu perang di Besi, karena jika Rhesus memenangkan pertempuran di Besi, maka berikutnya yang akan diserang adalah kerajaan Thrace. Meskipun Hercules nggak setuju karena pasukan mereka masih sedikit dan belum terlatih, tapi Kotis masih ngeyel karena dia percaya dengan kekuatan Hercules. Malamnya saat Arius jalan-jalan, dia mendengar seperti suara hewan di pojokan ruangan yang ternyata Tydeus dilahirkan saat peperangan. Trauma itulah yang membuat perilakunya seperti hewan dan bahkan dia nggak pernah berbicara sedikit pun. Meskipun begitu, Tydeus adalah satria Hercules yang paling setia. Setelah itu Arius diantar ke ibunya yang ternyata ada di ruang perawatan. Nah ini lo idaman lur. Jadi si Ergenia ini bukan hanya putri yang manja yang disuapin anggur, dikipas-kipasin sambil main PUBG, tapi dia juga belajar ilmu penyembuhan karena banyak tabib-tabib di sana yang sudah tewas. Love you. Hercules yang kagum dengan keinginan dan keyakinan Arius untuk menjadi pahlawan sepertinya memberikan sebuah kalung dari taring singa Nimian. Keesokan harinya pasukan dipersiapkan untuk berperang. Ketahuan nih ada Iolaus dalam barisan. Ente nggak ada skill tempur. Udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah ikut-ikutan perang, duduk anteng aja, kata Hercules. Dengan kalimat motivasi dari Hercules, pasukan pun akhirnya diberangkatkan ke kota Besi. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di Besi dan ternyata mereka sudah terlambat. Desa sudah habis terbakar dan endas-endasnya warga di sana udah dipenggal dong. Mereka pun mencoba mengecek area sekitar yang